Peluang kebangkitan ekonomi. Perkenalkan, kami dari tim Rumah Pohon akan mempresentasikan hasil riset investasi kami pada perusahaan COVID Indonesia. Sebelumnya, kami memberikan disclaimer bahwa hasil riset investasi ini hanya bertujuan untuk kompetensi bisnis, manajemen, dan keuangan 2022. Laporan ini dibuat oleh tim bertujuan untuk mengikuti lomba riset investasi KBMK tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Laporan ini berupa rekomendasi dan prediksi JPFA, namun bukan dijadikan acuan dalam melakukan transaksi saham. Segala aksi keputusan investasi berada pada masing-masing individu. Yang pertama, kinerja IHSG versus JPFA. Kinerja IHSG di awal tahun 2022 mengalami penguatan. Hal ini diakibatkan dengan adanya kebijakan pelonggaran PPKM oleh pemerintah Republik Indonesia. JPFA mengalami kenaikan pendapatan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 21%. Yang kedua, indeks kepercayaan konsumen Indonesia. Indeks kepercayaan konsumen Indonesia sempat anjlok pada tahun 2020 akibat adanya COVID-19. Kini nilai indeks kepercayaan konsumen Indonesia terus mengalami kenaikan nilai. Yang ketiga, PT Java Konfit Indonesia merupakan perusahaan yang berdiri sejak 18 Januari 1971 dan bergabung dengan Bursa Efek Indonesia pada 23 Oktober 1989. PT Java Konfit Indonesia merupakan perusahaan agri-food yang terintegrasi. Yang keempat, tata kelola perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan didasarkan dengan prinsip antara lain prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kemandirian, serta prinsip kesetaraan dan kewajaran. Di dalam sistem tata kelola perusahaan, PT Java Konfit Indonesia menerapkan pemisahan antara tugas dan wewenang dalam pengambilan keputusan perusahaan guna menghadapi tantangan bisnis perusahaan serta menjalankan amanah para pemegang saham dan para pemangku kepentingan perusahaan. Yang kelima, komposisi kepemilikan saham PT Java Konfit Indonesia yang terdiri dari 44% dipegang oleh masyarakat atau publik, 1% dipegang oleh treasury stock, dan 55% dipegang oleh Java Ltd. Analisa makroekonomi. Ketidakpastian akan pandemi. Belum berakhirnya pandemi dapat mempengaruhi kondisi ekonomi negara yang menimbulkan perlambatan ekonomi. Kenaikan sejumlah harga komoditas menimbulkan inflasi. Hal ini diakibatkan oleh timbulnya konflik antara Ukraina dengan Rusia. Perubahan pola konsumsi masyarakat. Pandemi yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun ini telah mengubah pola konsumsi masyarakat. Konsumsi yang terbiasa pergi berbelanja ke pasar, saat ini mengubah cara untuk mendapat kebutuhannya dengan lebih banyak memanfaatkan jasa pengiriman daring. Tinjauan industri. Industri peternakan akan terus mengalami pertumbuhan. Jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 273 juta jiwa penduduk per 31 Desember 2021 menurut data Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini sangat menguntungkan bagi dunia industri peternakan. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, maka kebutuhan akan konsumsi juga akan ikut bertambah seiring dengan jumlahnya penduduk. Hal ini merupakan peluang bagi para pelaku usaha. Wabah penyakit tidak hanya menjangkit pada manusia saja, melainkan juga pada hewan peternakan. Beberapa kasus diantaranya flu burung pada unggas, penyakit PMK pada hewan sapi, kerbau, dan masih banyak lainnya. Sehingga menimbulkan adanya tantangan di industri peternakan untuk mengurangi resiko terjangkitnya wabah penyakit. Pesaing baru yang berasal dari pasar domestik maupun internasional yang memiliki modal kerja yang lebih besar dari perusahaan. Dampak dari pelonggaran kebijakan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah menguntungkan bagi para pelaku usaha dari semua sektor yang berdampak pada naiknya konsumsi masyarakat Indonesia. Pandemi COVID-19 setelah pemulihan ekonomi berakibat pulihnya kembali daya beli masyarakat terhadap konsumsi daging ayam, sehingga bisa dilihat terjadi kenaikan penguatan penjualan PT Java di tahun 2021 sejumlah 44.878 miliar.
Valuasi JPFA. Pertumbuhan ROA pada tahun 2021 bisa dilihat mengalami kenaikan di atas rata-rata. Kelonggaran PPKM, gencaran vaksinasi, dan subsidi pemerintah yang membantu pemulihan dari semua sektor, termasuk perusahaan agri-food. Karena valuasi turun, harga saham juga murah. Jadi, kami merekomendasikan bagi investor untuk membeli JAPA saat ini. Walaupun JPFA memiliki prospek yang cerah, namun tidak berarti JPFA tidak diikuti dengan resiko investasi. Sedangkan 3 resiko utama di JPFA adalah 1. Market risk. Ketergantungan antara permintaan dan penawaran pada penjualan yang terjadi pada perusahaan JPFA. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat terhadap daging ayam dan perubahan pola konsumsi masyarakat akibat pandemi COVID-19, serta adanya fluktuasi harga bahan baku akibat konflik perang Rusia dan Ukraina. 2. Default risk. Kenaikan suku bunga dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Dikarenakan terjadinya kenaikan harga barang maupun jasa. Hal ini memicu kenaikan suku bunga yang bertujuan untuk menjaga kestabilan harga barang maupun jasa di pasar. Yang ketiga, operasional risk. Hambatan jalur distribusi serta kondisi cuaca, hambatan sewaktu diberlakukannya PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yaitu terbatasnya kegiatan pendistribusian yang terjadi. Apalagi daging ayam memiliki masa ketahanan yang terbatas dan juga letak Indonesia yang strategis merupakan faktor utama pada saat pendistribusian. Sekian presentasi hasil riset investasi dari tim Rumah Pohon. Terima kasih.